Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya kalian baik semua kan? Oke, sebelum saya ke materi yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu terkait dengan konflik sosial, maka saya punya sesuatu untuk kalian. Kemarin kalian sudah saya jelaskan tentang bentuk-bentuk dari konflik sosial ya. Nah, bentuk-bentuk kemarin kan banyak banget dari konflik itu. Nah, kemarin pada waktu bentuk-bentuk itu kita pada waktu menyelesaikan tentang permasalahan dari bentuk-bentuk tersebut, kita ada kendala nih kemarin. Apa kendalanya? Yaitu jam kita kemarin habis ya ternyata. Nah, saya lanjutkan sekarang yaitu terkait dengan konflik itu sendiri. Sebelum kita ke konflik, pada definisi konflik tersebut, maka saya di sini akan memberitahukan pada kalian. Kalian tahukah apa yang dimaksud dengan konflik sosial? Pasti kalian tahu kan? Tapi di sini saya akan mendefinisikan supaya nanti kalian lebih fokus seperti apa sih konflik dalam masyarakat itu. Nah, kita masuk ke definisi. Konflik sosial di sini diartikan sebagai proses antara dua orang atau lebih yang menyingkirkan pihak lawan. Nah, konflik ini sendiri berasal dari bahasa Latin nih, ya. Asal mula dari konflik ini yaitu berasal dari kata konfigur, yaitu saling memukul. Dalam KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Dari definisi ini kalian bisa tahu pengertian konflik secara umum yaitu proses sosial antara dua orang lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat orang lain tidak berdaya. Nah, setelah saya menjelaskan kalian tentang definisi konflik ini, saya beralih ke penyebab dari bentuk-bentuk konflik itu sendiri. Apa sih faktor penyebab dari konflik tersebut? Yang pertama, menurut Sujono Sukanto menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ya. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu, kedua perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Itu faktor dari penyebab konflik, sehingga ketika nanti di dalam masyarakat ada perbedaan antar individu, itu adalah cenderung menjadi benih-benih konflik. Bisa jadi perbedaan antar kalian dengan teman kalian, perbedaan kalian dengan orang tua kalian, perbedaan kalian dengan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, ataupun perbedaan budaya nih. Ketika kalian melihat budaya yang berbeda, perilaku yang berbeda dalam masyarakat, itu cenderung menjadi benih-benih konflik. Termasuk yang sekarang lagi trending yaitu perbedaan kepentingan antara elit penguasa, elit politik, yaitu merupakan bagian dari konflik sosial. Ini kalian sudah jelaskan tentang penyebab dari konflik itu sendiri. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk yang lain dari konflik sosial ini. Tadi kan menurut Surjono Sukanto kan ya, sekarang ada bentuk konflik lain dari tokoh yang lain, yaitu menurut Lewis Accuser ya. Menurut Lewis ini konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis ya. Konflik realistis tentunya kita tahu bahwa di dalam masyarakat itu orang tidak bisa lepas dari konflik. Nah, realistis ini musuhnya terlihat ya. Jadi apa yang menjadi penyebab konflik ini kita tahu dengan siapa berkonflik. Ini realistis ya, objektif. Musuh yang menjadi lawan konflik kita itu ada dan terlihat. Yang selanjutnya menurut Lewis ini, selain konflik realistis, ada yang namanya konflik non realistis. Konflik non realistis ini adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan antar melainkan kebutuhan pihak tertentu yang dilakukan melalui meredakan ketegangan. Non realistis ini intinya konflik ini musuhnya tidak terlihat ya. Seperti kita baikan sama teman, tapi ternyata teman itu adalah sedang berkonflik dengan kita. Contohnya ketika kita ada berita hoax, itu adalah bagian dari konflik non realistis.
kita fitnah ya, kita kena fitnah ya, itu bagian dari konflik non realistis. Artinya di sini musuhnya benar-benar tidak terlihat ya. Kalian nanti bisa mencontohkan itu ya, dalam kelas kalian seolah-olah teman kalian baik, ternyata mereka memendam konflik dalam dirinya lah, itu bagian dari konflik non realistis ya. Ini menurut Juser ya. Selanjutnya ada tokoh lain yang menyebutkan beberapa konflik dalam sebuah masyarakat, yaitu pertama konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Konflik pribadi kalian bisa mencontohkan ketika kalian bersitegang dengan teman kalian, itu adalah awal mula terjadinya konflik pribadi. Kalau konflik rasial yaitu konflik yang terjadi antar ras sosial, seperti dulu ada yang namanya politik apartheid, yaitu politik yang mana di sana membedakan antara kulit putih dengan kulit hitam ya. Kemudian konflik antar kelas sosial ya, seperti buruh dengan majikan, ini kelas sosial. Konflik politik antar elit politik ya, misal antar partai, mereka misalnya hari ini bersitegang pendapat mereka tentang polemik kenaikan minyak goreng ya, ini tentunya lah. Yang lagi trending sekarang yaitu konflik internasional seperti yang sudah kalian lihat, yaitu Ukraina dengan Rusia kan, itu konflik yang hari ini terus bergejolak ya. Belum tahu kita ujung penyelesaian gimana konflik tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Ursula ya, itu konflik menurut Ursula ini yang pertama yaitu konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik antara suami istri, konflik sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan misalnya, konflik agama ya, ataupun konflik pribadi. Nah, ini bentuk-bentuk konflik dari masyarakat ya. Kemudian setelah kita mengetahui bentuk dari konflik tersebut, maka kita harus mengetahui juga dampak dari konflik tersebut ya. Banyak ternyata konflik itu mempunyai dampak positifnya loh ya, daripada dampak negatif gitu. Yang pertama, dampak dari sebuah konflik yaitu memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. Misalnya gini, ketika kalian diskusi ya, kemudian kalian berbeda pendapat. Ketika berbeda pendapat, di sana kan ada mediatornya lah. Mediator ini akan menentukan siapa yang mempunyai pandangan yang terbaik. Pada akhirnya kehidupan itu jelas, kemudian pada akhirnya kita menemukan titik temu dari konflik tersebut ya. Selanjutnya yaitu memungkinkan penyesuaian kembali norma-norma atau nilai serta hubungan sosial. Ini yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang keempat, merupakan jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Nah, selanjutnya membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Selanjutnya, konflik ini juga berfungsi sebagai sarana mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, konflik adalah sarana untuk memunculkan sebuah kompromi-kompromi baru. Banyak kan dampak positif dari konflik ini. Jadi jangan dikira konflik itu mempunyai dampak negatif yang banyak, tapi di sini juga dampak positifnya yang lebih banyak. Selanjutnya tentunya setelah dampak positif kita ke dampak negatif nih ya. Dampak negatifnya konflik itu yang pertama yaitu adanya keretakan hubungan antar individu ataupun kelompok ya. Tentunya ada keretakan karena di sana kan ada perbedaan. Yang kedua yaitu kerusakan harta benda, jatuhnya korban seperti perang ya yang terjadi hari ini ya, Ukraina dengan Rusia. Selanjutnya adalah berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah ke hal yang positif ataupun negatif ya. Biasanya cenderung murung ketika orang yang berkonflik. Dan selanjutnya munculnya dominasi kelompok, pemenang ataupun yang kalah ya. Ini tentunya ada yang dikuasai ketika dalam berkonflik dalam sebuah masyarakat. Nah, dari hal yang saya jelaskan ini dari penjelasan saya ini, nanti untuk memperkuat definisi dan apa yang sudah saya jelaskan, tolong nanti tugasnya silahkan cari 5 konflik yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, baik konflik yang ada di dalam masyarakat, keluarga, ataupun dalam organisasi kalian masing-masing ya.
Jadi ketika kalian sudah menemukan konflik ini, kemudian cari apa sih penyebabnya dari konflik tersebut. Kemudian setelah penyebab, nanti silahkan kalian cari solusinya dari konflik yang sudah kalian temukan. Ya, ini nanti silahkan kalian tugasnya tulis di buku tulis masing-masing ya. Kemudian nanti identifikasi permasalahan seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, anak-anak, sekian dari penjelasan saya hari ini. Ya, saya rasa cukup jelas. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya, mencuci tangan, dan selalu berpikir positif. Ya. Sekian dari pertemuan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.